Ya, oke. Ini adalah video yang kedua. Memang sengaja saya potong dan potongnya manual gitu ya. Ini menandakan bahwa literasi teknologi saya memang masih kurang, tapi tidak masalah lah. Yang penting esensinya. Ini tadi sudah. Kita next ke apa yang harus dilakukan atau strategi apa saja yang harus dilakukan dalam penyusunan kajian pustaka gitu ya. Yang pertama adalah ini beberapa langkahnya. Yang pertama, susun secara sistematis dari grain teori variabel bahasan utama gitu ya, atau biasanya adalah variabel y-nya gitu ya. Selanjutnya variabel x-nya. Jadi ini sebenarnya tata tata caranya sebenarnya tidak ditentukan secara umum sih apa dan sebagainya, tapi kebiasaannya adalah kita membahasnya dari variabel y kemudian ke variabel x gitu ya. Atau kalau kita menginsertkan sebuah modeling atau apa namanya grand theory secara umum, maka grand teorinya dulu. Setelah grand teorinya itu dijelaskan, diturunkan ke variabel y-nya. Setelah variabel y-nya diturunkan, baru variabel x-nya. Itu susunannya dibuat seperti itu agar sistematis dan terorganisir dengan baik. Dan ada poin juga nih di kaidah penulisan karya ilmiah, ada hal yang berbeda juga. Dia disusun dari variabel y kemudian ke variabel x, baru di teorinya itu justru di terakhir. Ada yang seperti itu juga, pembahasannya di terakhir, pembahasan teori grand teorinya dimasukkan di terakhir. Ada yang seperti itu, tapi intinya harus terorganisir. Jangan sampai kemudian kita membahas grand teori variabel x kemudian variabel y kemudian variabel x lagi, itu enggak. Jangan seperti itu, tapi disusun, usahakan patternnya adalah variabel y dulu baru variabel x, kemudian dikaji dengan landasan teori grand teorinya, atau sebaliknya, grand teori dulu secara umum karena ini penelitian dasar, kemudian payungnya diturunkan ke bawahnya yaitu y, kemudian variabel x. Itu justru akan lebih baik gitu ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah konstruksi paragraf yang baik adalah terdapat satu kalimat utama, biasanya adalah main idea penulis berupa simpulan dari beberapa rujukan, dan beberapa kalimat penjelas atau rujukan dari berbagai sumber. Kalau paragraf biasa kan memang sudah terdiri dari beberapa kalimat, harusnya dia lebih dari satu kalimat, yang satu adalah kalimat utama, yang lainnya kalimat penjelas. Harusnya kan memang seperti itu. Tapi spesifikasinya dalam penulisan kajian pustaka itu adalah kalimat yang utama itu adalah main idea kalian, pendapat kalian yang diturunkan dari pendapat-pendapat orang lain yang dijadikan sebagai paragraf tambahan atau paragraf penjelas gitu ya. Jadi nanti susunannya ada paragraf pendapat orang lain baru disimpulkan, atau sebaliknya kalian menyimpulkan secara umum, kemudian simpulan ini kalian rujuk dari mana? Oh, dari pendapatnya ini dan ini. Itu akan lebih bagus. Nanti ada contohnya di belakang. Kemudian dalam setiap pembahasan variabel diusahakan memuat satu, definisi atau konsep atau konstruk. Yang kedua, ukuran dari variabel tersebut, bisa indikator, bisa dimensi. Dan yang ketiga, temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel tersebut. Nah, nanti kalau kalian menyusun bab 2-nya, usahakan komponen ini harus ada. Misalnya kalian ngomongin soal self efficacy ya. Misalnya kalian ngomong soal self efficacy, maka pertama adalah definisi self efficacy itu harus kalian jelaskan dulu. Nah, kemudian yang kedua, ukuran dari self efficacy itu apa? Misalnya, oh, keyakinan atas keberhasilan satu, kemudian keyakinan atas pertolongan orang lain dan sebagainya, atau indikatornya bahasanya, atau bisa dimensinya, itu harus ada. Yang ketiga adalah temuan penelitian terdahulu juga harus ada. Bisa itu penelitian terdahulu yang mengklarifikasi definisi, atau yang merumuskan, misalnya katakanlah self efficacy itu penting. Terbukti misalnya Heru tahun 2017 menjelaskan bahwa self efficacy merupakan faktor utama yang menentukan apa, itu perlu ada. Sehingga nanti secara yang membaca bab 2-mu itu akan secara langsung tertuju itu ya, terarah bahwa oh, self efficacy nanti akan jadi variabel apa itu ya, variabel x, variabel y, atau variabel apa. Nah, nanti akan kelihatan di situ. Nah, dan yang terakhir adalah tugas dari seorang peneliti adalah menyimpulkan rujukan, membahasakan kembali secara singkat, dan membangun gagasan baru, memperkuat hipotesis yang akan disusun. Jadi harap diperhatikan bahwa yang kalian lakukan bukan hanya mengcopy,
dari satu rujukan ke tulisan kalian atau ke bab 2 kalian. Artinya kalian tidak diperkenankan untuk hanya mengcopy saja. Kalian harus membahasakan ulang atau membahas atau meresum gitu ya dari pendapat-pendapat yang sudah ada. Nah, ini contohnya. Ini saya ambil dari panduan penulisan karya ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi tahun 2018 Universitas Negeri Semarang. Yang bisa di-download di apa namanya? Di Sigado itu ada, di web UNES juga ada. Untuk bab 2 di panduan UNES menggunakan istilah kajian pustaka dan kerangka teoritis. Yang pertama misalnya numbering-nya itu harus diperhatikan, tidak boleh di luar itu gitu ya. 2.1 kajian pustaka. Kalau ini contohnya mungkin di bahasa Indonesia ya mungkin ya, tradisi Indo-Eropa, tradisi Amerika dan sebagainya, ini secara umum saja. Kalau kita di penelitian dasar di Fakultas Ekonomi mungkin misalnya kajian pustaka variabel Y-nya 2.1.1 adalah misalnya minat belajar atau minat berwirausaha, intensi green purchasing behavior misalnya dan sebagainya. Kemudian diturunkan ke bawahnya adalah variabel X, variabel X sampai dengan pada kajian teoritis. Nah, nanti kalian menyampaikan tentang bahasan green theory yang kalian ingin sampaikan. Baru setelahnya dibuat kerangka teoritis dalam bentuk diagram atau gambar. Ini yang di bagian sini gitu ya. Jadi pertama ini di sini variabel X-nya 2.1.1, variabel Y-nya, kemudian 2.1.2-nya variabel X dan seterusnya. Kemudian kajian teoritis ini dibahas untuk memasukkan green teorinya. Kemudian di sini adalah kerangka teoritisnya atau kajian pustaka yang telah kalian susun yang memuat hubungan antara variabel dan kalian gambarkan. Tentunya tidak asal menggambarkan, nanti ada juga bahasan terkait dengan bagaimana menyusun kerangka teoritis. Nah, ini yang saya ingin contohkan, misalnya ini ada pada penelitian dasar dengan pendekatan kuantitatif dan ini di Fakultas Ekonomi gitu ya. Misalnya ini di sini ada tetap sama bab 2 kajian pustaka dan kerangka teoritis. 2.1 kajian pustaka. Misalnya ini saya ingin membahas tentang conspicuous consumption gitu ya, atau konsumsi yang digunakan hanya untuk pamer. Kan di era digital sekarang sering ya konsumsi itu hanya digunakan untuk pamer saja. Yang penting instagramable lah, aku makan kopi janji jiwa, walaupun mungkin kopi janji jiwa nggak seenak kopi yang lain misalnya, tapi yang penting ada nilai pamernya. Ini yang sering dilakukan sekarang. Misalnya saya ingin bahas itu misalnya, maka di pengantarnya harus ada pengantar itu ya. Maka saya ingin menjelaskan tentang conspicuous consumption dan sebagainya, dan kita sudah memunculkan green teorinya. Nah, kemudian pada 2.1.1 saya tidak langsung memunculkan variabel Y, tapi saya langsung memunculkan green teorinya dulu. Setelah itu 2.1.2 adalah variabel Y, 2.1.3 dan seterusnya adalah variabel X-nya. X1, X2 dan sebagainya. Kemudian pada bagian kajian teoritis saya membahas lagi nih si model yang saya gunakan, yaitu teori TRA dari Isaac Asian, yang kemudian saya masukkan lagi dari penelitian orang lain gitu ya, yaitu saya sendiri. Misalnya saya pernah mengutip misalnya yang melakukan analisis mendalam mengenai perilaku pembayaran zakat di Kota Semarang. Boleh ini penelitiannya lebih dari satu, boleh, terserah, bagus malah gitu ya. Kemudian selanjutnya setelah kajian teoritis ini dimasukkan yang di dalamnya ada green teorinya, kita ke kerangka teoritis penelitian atau menyusun kerangka hubungan antar variabel berdasarkan dari kajian pustaka yang telah kita susun. Nah, ini contohnya contoh dalam penyusunan paragraf yang tadi saya sampaikan di poin yang sebentar. Nah, di poin yang konstruksi paragraf ini, di konstruksi paragraf ini itu ya, terdapat satu kalimat utama, biasanya main idea dan sebagainya. Ini saya contohkan di sini cara penulisannya itu ya, agar lebih
mudah dipahami. Ini saya ambil dari salah satu artikel gitu ya. Nah ini kalimat utamanya, dia pertamanya ngomong gini, developing student accounting competency in a university needs a more comprehensive approach that include input, environmental, or process and outcome. Ini kesimpulan yang dia buat gitu ya. Artinya dia menyimpulkan dari beberapa rujukan yang dia citasi gitu ya. Kemudian dia menyitasi teori aslinya, teori Austin tahun 1993, yang didukung oleh, ini ada penelitian dari Hayek, Neuron, Slack dan sebagainya, yang menggunakan teori yang serupa yang digunakan oleh dia ketika dia ingin mengkaji sebuah hubungan antar variabel. Ini ada penyusun paragraf nanti dibuat seperti ini, ada kesimpulan yang kalian buat, ada pendapat orang lain juga. Jadi bukan merupakan sesuatu yang tinggal copy paste dari buku, itu tidak. Atau dalam bahasa Indonesia seperti inilah, misalnya ada pembahasan tentang keterlibatan siswa. Keterlibatan siswa diartikan sebagai kualitas kemandirian siswa dalam mencurahkan perhatian pada kegiatan belajar dalam rangka mencapai hasil yang diinginkan. Ini menurut orang lain gitu ya, menurut Hu dan Koh tahun 2002, kemudian Zhou tahun 2010. Sedangkan menurut Chapman, nah ini ada lagi penelitiannya dari Chapman, kemudian dari Austin dan sebagainya. Setelah itu kalian menyimpulkan dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa keterlibatan siswa merupakan cara bagaimana siswa mengikut sertakan diri dalam berbagai kegiatan yang ada di sekolah dalam rangka mencapai tujuan belajarnya lah. Ini kalian simpulkan. Jadi susunan paragrafnya tidak boleh kemudian langsung mengcopy dari buku yang kalian baca, tapi langsung ada proses mensitasi dengan baik gitu ya, menyadur dengan baik sehingga kalian bisa memperoleh gambaran umum yang itu merupakan main idea kalian sendiri. Oke, itu. Kemudian berikutnya adalah menggambarkan kerangka berpikir atau kerangka teoritis ya. Ini kita skip di video berikutnya.